Hello, welcome to ELF English Learning Fest. Kita akan belajar bahasa Inggris bersama ELF. Ajak teman-temanmu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Hi everyone, welcome to ELF English Learning Fest. Oke, kita masuk ke lesson 11 ya. Pembelajaran yang ke-11. Kali ini kita akan belajar part of speech atau bahasa Indonesianya kelas kata. Part of speech dalam bahasa Indonesianya lebih dikenal dengan kelas kata atau cara mudah belajar bahasa Inggris dasar. Fungsinya buat apa sih? Fungsinya agar lebih memudahkan kita membuat kalimat sendiri. Oke, are you ready belajar membuat kalimat sendiri? Ya? Oke, ada 8 bagian penting dari part of speech. Yang pertama ada pronoun, kata ganti. Number 2 adjective, kata sifat. Number 3 noun, kata benda. Number 4 conjunction, kata sambung. Number 5 adverb, kata keterangan. Number 6 verb, kata kerja. Number 7 ada interjection, kata seru. And then last one yang terakhir ada preposition, kata depan. Atau kita bisa singkat dengan pancavip ya. P-nya pronoun, A-nya adjective, N-nya noun, and then C conjunction, A-nya adverb, V-nya verb, I-nya interjection, and P adalah preposition. Oke, kita langsung saja ya. Oke, number 1 ada pronoun ya. Pronoun adalah kata ganti. Bisa untuk kata ganti orang, benda, atau hewan. Oke, kata ganti berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris ya. Yang pertama, perbedaannya adalah dalam bahasa Indonesia tidak adanya gender. Gender maksudnya jenis kelamin. Jadi dia, hanya dia saja dalam bahasa Indonesia. Tidak ada keterangan dia laki-laki atau dia perempuan ya. Kemudian yang kedua, antara subjek, objek, atau kata kepunyaan tidak adanya perubahan. Atau tidak ada perubahan sama sekali. Misalnya nih, Miss mau bilang, saya pergi ke pasar. Saya suka kamu. Atau ini tas saya. Kata sayanya tidak berubah bukan? Apakah itu subjek tetap saya, ketika jadi objek tetap saya, ketika menjadi kata ganti kepunyaan juga tidak berubah ya, tetap saya. Jadi saya, tidak menjadi saya, sayo, sayu, tidak ya. Jadi tetap satu, itu perbedaan mendasarnya antara pronoun kata ganti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, sekarang lanjut saja langsung Miss bacakan ya. Ada subjek, subjek adalah pelaku ya. Kemudian ada objek, ada possessive adjective, kata ganti kepunyaan, ada possessive pronoun, kata ganti kepunyaan juga. Kemudian ada reflexive pronoun, kata ganti diri sendiri. Perhatikan baik-baik, I read for you ya. Yang pertama ada I, saya. Kemudian ketika menjadi objek jadi me. Ketika menjadi kata ganti kepunyaan jadi my. Kemudian ketika menjadi possessive pronoun jadi mine. Ketika menjadi reflexive pronoun atau kata ganti diri sendiri menjadi myself ya. Myself. You, kamu, menjadi you juga. Ketika menjadi objek, kemudian menjadi your. Ketika menjadi possessive adjective, and then yours, and then yourself. Okay? Miss bacakan saja langsung ya. We, kami, menjadi us, kemudian menjadi our, kemudian menjadi ours, and then ourselves. They, mereka, awas hati-hati bukan day, hari ya kalau day, tetapi they, lembut, the, bukan deh, they ya. They, mereka, menjadi them, menjadi their, menjadi theirs, and then themselves. Kemudian she, dia perempuan, menjadi her, kemudian menjadi her lagi, and then menjadi hers with s, and then menjadi herself. Kemudian he, dia laki-laki, menjadi him sebagai objek, and then menjadi his, kemudian his lagi, kemudian himself ya. Kemudian it, biasanya ia benda atau nya benda ya. It untuk mengganti benda atau hewan, misalnya untuk mengganti kucing, meja,
kursi, pulpen bisa ya menggunakan it. Kemudian it subject, ketika menjadi objek it juga, kemudian its, kemudian itself. Oke? Ini saja penjelasan dari Miss. Kita lanjut lagi untuk melihat contohnya ya. Oke, pertama subject. Subject I, you, we, they, she, he, it. Oke. Perhatikan dulu catatannya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kata bantu dan dalam bahasa Inggrisnya adalah to be ya. Ingat, kata bantu ini berlaku untuk kondisi now, sekarang ya. Now, sekarang. Kemudian kita lihat langsung ya. I, to be-nya atau am. Kemudian you, we, they, are. And then she, he, it, is. Cara hafalnya adalah am, you, we, they, are, she, he, it, is. Oke? Dia dihafal sekaligus ya. To be-nya harus dihafal untuk kondisi now atau sekarang. Oke, langsung kita lihat the example-nya. Oke, subject I am a student. Oke? Bukan I a student, tetapi kita butuh kata bantu karena ini kalimatnya berupa kalimat yang mengandung kata benda, noun, atau mengandung kata sifat, adjective, dan bukan kalimat yang mengandung kata kerja, verb. Pastikan tidak mengandung kata kerja, ya. Student, siswa. Teacher, guru. Diligent, rajin. Smart, pandai. Beautiful, cantik. Handsome, ganteng. Good, bagus. Tidak ada kata kerja bukan? Oke, jika ada teman-teman yang bingung apakah dalam sebuah kalimat itu ada kata kerja atau kata benda, teman-teman bisa belajar tentang kata benda atau kata kerja dalam bahasa Inggris di channel Miss Katie ya. Di sana Miss menyediakan khusus hafalan vocabulary ya. Oke, kita lanjut saja. Ingat hati-hati, selalu gunakan kata bantu yang tepat untuk subjek tertentu ya. Kalau untuk subjek I, kata bantunya selalu am. Ingat selalu am ya. I'm a student. Saya seorang siswa atau pelajar. Kemudian you are a teacher. Kamu seorang guru. Nggak boleh you a teacher, tapi harus ada kata bantu. Jelas ya? Kita lanjut lagi. We are diligent. Kami rajin. They are smart. Mereka pandai. Then she is beautiful. Dia cantik. Oke, dia perempuan ya spesifiknya. And then he is handsome. Dia ganteng. It is good. Itu bagus. Oke, Miss akan baca dengan kecepatan layaknya bahasa Inggris yang normal ya. Listen carefully. I'm a student. Oke, hati-hati bukan student tetapi student. Oke, lembut. And then you are a teacher. We are diligent. They are smart. She's beautiful. He's handsome. She's good. Oke? Terasa? Itu kecepatan yang biasa ya. And then kita lanjut lagi. Oke. Kemudian Miss memberikan contoh untuk subjek. Ini berfungsi untuk past atau dulu. Sudah ya. Kalau bahasa kita sudah saja atau dulu. Oke. Untuk to be-nya atau kata bantunya berubah. Perhatikan catatannya baik-baik. Cara hafalnya mudah ya. Cara hafalnya I digabungkan dengan she, he, it. Cara hafalnya seperti ini. I, she, he, it was. You, we, they were. Dihafalnya berulang-ulang sehingga bisa tanpa harus berpikir lagi. Oke? I, she, he, it was. You, we, they were. Oke? I, she, he, it was. You, we, they were. Langsung saja kita lihat kalimatnya. Oke, untuk menjelaskan bahwa kita bukan lagi seorang siswa, misalnya nih kondisinya dulu kita seorang siswa, tetapi sekarang kita sudah menjadi guru. Bagaimana cara mengatakannya? Kata am yang tadi, yang berlaku untuk sekarang, kita ganti dengan was, yang berarti sudah, ya, atau dulunya. Oke, langsung saja lihat contohnya. I was a student. Saya dulu seorang siswa atau pelajar. Oke? And then, you were a teacher. Kamu dulu seorang guru.
Ya, mungkin dia sekarang bukan seorang guru lagi, sudah jadi seseorang yang lebih daripada seorang guru. Mungkin jadi dosen ya, kemudian mungkin menjadi profesor, seperti itu ya. And then, we were diligent, kami dulu rajin. Oke, penyebabnya apa? Mungkin dulu rajin, sekarang sudah kurang rajin ya. Kemudian ada, they were smart, mereka dulu pandai, mungkin sekarang sudah kurang pandai. Jadi, kata kalimat ini kita buat sesuai dengan keinginan kita ya. She was beautiful, dia dulu cantik. Oke, mungkin sekarang karena sudah tua ya, jadi kurang cantik. Kemudian he was handsome, dia dulu ganteng. Mungkin karena kecelakaan giginya rontok semua ya, jadi gantengnya hilang. Jadi ada kondisi tertentu yang membuat kalimat itu berubah. Jadi cara membuat perubahannya seperti ini. Oke? Kemudian it was good, itu dulu bagus. Oke? Jadi, rasakan jika kalimatnya kita ingin buat dalam bentuk sekarang, maka gunakan to be yang di catatan ini. Am, you, we, they are, she, he, it is. Tetapi, jika kalimatnya sudah terjadi atau dulu, kita gunakan to be yang I, she, he, it was, you, we, they were. Oke? Kita lanjut ya. Kemudian ada objek. Oke, langsung saja Miss bacakan contoh kalimat sebagai objek. Listen carefully, Miss langsung bacakan ya. Contoh kalimatnya, listen to me. Dengarkan saya. Oke. Then, my mother will come for you. Ibu saya akan datang untukmu. Sama juga kan you-nya tidak berubah. Kemudian, this is about us. Ini tentang kita. Ayo, di sini us-nya, kalau subjeknya apa? Ya, we subjeknya. Oke, ketika berubah menjadi objek, jadi us. Bukan this is about we, tetapi this is about us. Ini tentang kita. Oke, and then them. Where are Susie and Vidya? I haven't seen them all day. Di mana Susie dan Vidya? Saya belum melihat mereka seharian. Oke, untuk Susie dan Vidya diganti dengan kata them. Ya, them di situ objek. Oke, kalau them-nya subjek apa? Ya, they. Very good. And then her, ya. I want to take her home. Saya mau antar dia pulang sekarang. Oke, her sebagai objek. Oke, kalau subjeknya apa? Ya, she. Bagus sekali. And then him. Please tell him. Tolong beritahu dia. Oke, kalimatnya please tell him, bukan please tell he. Kalau he subjek, sementara di sini kita maunya objek kan? Please tell him, itu kalimat tepatnya. Oke? And then I like it. Saya suka itu, saya menyukainya. It di situ berarti untuk mengganti sesuatu benda. Misalnya kucing. I like it. Saya suka kucing itu. Jadi kucingnya tidak kita sebutkan lagi, langsung saja I like it. Jadi seperti itu. Oke? And then kita lanjut. Oke, sekarang ada possessive adjective, kata ganti kepunyaan. Possessive adjective sangat mudah ya. Contohnya, my book, buku saya. Your book, buku kamu. Our book, buku kami atau buku kita ya. Kemudian their book, buku mereka. Her book, buku dia, tapi perempuan ya. Kemudian his book, buku dia, tapi dianya laki-laki, oke? Kemudian cat's toy, mainannya kucing. Ya, mudah saja untuk membuat kata ganti kepunyaan ini, ya kan? Oke, sekarang Miss memberikan pertanyaan, kalian jawab. Kosakatanya mudah saja. Kosakatanya ada di channel Miss Katy ya. Yang ingin belajar kosakata bisa cek di sana. Hello everyone, selamat datang di channel Miss Katy. Di sini kita akan belajar bahasa Inggris bersama. Sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu, aktifkan loncengnya, like dan share juga ya. Oke, misalnya nih, Miss langsung bilang, sepatu saya, apa bahasa Inggrisnya? Ya, my shoes. Oke, kemudian meja mereka. Ya, their table. Jadi langsung kita aplikasikan setiap hafalan yang kita punya, vocabulary yang dari channel Miss Katy,
kita kombinasikan dengan di channel Elves, oke? Kemudian di sini lihat catatannya. Catatan ini berlaku untuk kepemilikan dengan nama. Ingat kepemilikan dengan nama, ya. Perhatikan baik-baik. Misalnya mamanya Mia, Mia's mother, oke? And then anaknya Maya, Maya's daughter, ya. Jadi, ketika kepemilikannya berubah menggunakan nama, tinggal ditambah S di ujungnya. Oke, perhatikan kepemilikan dengan nama, kemudian tambah S, kemudian tambahkan keterangannya, ya. Keterangannya dia sebagai siapa. Oke, sama seperti Mia, kita tambah S, Mia's, kemudian keterangannya ibunya Mia, Mia's mother, oke. Bisa juga seperti ayahnya Andi. Ayo, apa kalau ayahnya Andi? Ya, Andi's father. Kemudian kalau misalnya neneknya Mawar, ayo apa? Ya, Mawar's grandmother. Oke, Mawar's grandmother. Bagus sekali. Miss rasa possessive adjective, kata ganti kepunyaan sangat mudah dipahami, bukan? Oke, jangan lupa untuk diaplikasikan ya. Oke, kemudian ada possessive pronoun, kata ganti kepunyaan juga. Perhatikan baik-baik perbedaan kalimatnya ya. That is mine, itu punyaku. Kata mine-nya berada di ujung. Oke. Kemudian this is yours, itu punya kamu. Jadi bukan this is you atau this is your, harus pakai S ya. Kemudian this is ours, ini punya kami atau punya kita. Ingat posisi kata gantinya itu berada di ujung kalimat, kemudian terkadang ada kata keterangannya lagi setelah kata ganti tersebut. Look at examples, lihat contohnya. That is mine, itu punyaku. Okay, this is yours, ini punya kamu. This is ours, ini punya kami atau ini punya kita, ya. Kemudian, this is theirs, ini punya mereka. That is hers, itu punya dia. Posisinya misalnya, role-nya punya dia, punya Maya. Misalnya kan, nama Mayanya kita tidak sebutkan lagi, langsung kita sebutkan kata ganti dia, hers. That is hers, ini role dia maksudnya. Misalnya seperti itu ya. Kemudian, that is his, itu punya dia laki-laki. Oke, untuk their, bisa diganti misalnya dengan klub sepak bola ya. That is theirs, ini punya mereka, mungkin sepatunya atau baju mereka ya. Oke, you got it? Sudah paham kira-kira? Jika kalian tidak paham atau masih bingung, silahkan tinggalkan komen di bawah. Miss akan usahakan memberikan pembelajaran yang lebih mudah untuk dipahami. Kemudian last one, yang terakhir ada reflexive pronoun, kata ganti diri sendiri. Oke, mudah saja ada kata diri sendiri. Jika kita ingin menggunakan diri sendiri, maka gunakanlah kata ganti yang reflexive pronoun ya. Misalnya, I bought myself a new car. Saya membeli mobil ini untuk diri saya sendiri. Kan, kata diri saya sendiri. Oke, perhatikan itu. And then, go find yourself a new phone. Carilah HP baru untuk dirimu sendiri. Oke, perhatikan lagi kata yourself ya. Yourself artinya dirimu sendiri. Oke, and then we taught ourselves a new lesson. Kami belajar pelajaran baru. We taught ourselves a new lesson. Kami belajar pelajaran baru. And then the couple keep secret themselves. Pasangan itu menyimpan rahasia mereka sendiri. And then she cooks for herself. Dia memasak untuk dirinya sendiri. Kemudian, Brian said he could not forgive himself. Brian bilang dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. And then, the cat is grooming itself. Kucing itu merawat dirinya sendiri. Oke, ini saja contoh kalimat dari Miss. Thank you very much for watching. Lihat step selanjutnya. Ya, ini baru step pertama tentang pronoun. Ada 7 step lagi. Kenapa Miss tidak gabungkan? Ada teman-teman yang komentar Miss videonya terlalu panjang dan mereka mungkin susah untuk menyanggupi atau menghafal sekaligus. Okay, thank you very much for watching. See you next time.